Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua saya terima kasih pada Pendeta Kemperta dan Ibu, dan juga untuk WL-nya Pak. Puji Tuhan ya. Saya merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan di tempat ini. Amin. Terus karena di dalam pujian itu ada kuasa. Amin. Akan ada terobosan, ada kemenangan pasti terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, satu tema yang Tuhan kasih kepada saya, Miracle in God, yaitu mujizat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bentuk kasih Tuhan itu adalah mujizat yang kita alami. Dan mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kita rasakan atau tidak kita rasakan, itu terjadi. Amin. Segala pertolongan, kasih sayang, perlindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan itu pasti kita alami. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saya mau mohon izin dulu ya. Yang pertama, tidak pakai masker. Yang kedua, kalau bisa ada beda dikit nih, bisa nanya-nanya jemaat ya, boleh ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa mujizat kita butuhkan. Mujizat itu kita perlukan ya, di dalam menghadapi apalagi hari-hari ini, tahun-tahun ini, bahkan tahun depan, tahun yang tidak mudah buat kita. Nah, pertanyaannya, pagi hari ini, apakah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang pembuat mujizat itu? Nah, pertanyaannya, Yesus itu sebagai apa sih dalam hidup Bapak Ibu yang ada di sini? Saya boleh tanya dulu, istri saya dulu. Yesus itu sebagai apa dalam hidupmu? Enggak bisa segala-galanya spesifik. Ya, oke. Ya, yang di belakangnya. Yesus itu sebagai apa dalam hidupmu? Tuh ada tuh sebelah sana, sebagai juru selamat. Itu bagus itu. Nah, gitu. Coba yang Bobby. Silakan. Ya? Iya, sebagai Bapak. Ya, puji Tuhan. Yesus sebagai Bapak, ya. Ya, baju hitam. Siapa Yesus itu menurut Bapak? Ya? Teman yang setia, sahabat ya. Amin. Ya, sebelahnya udah mulai susah nih. Ya? Penolong, ya, oke, amin. Lanjut. Ada di sana hakim yang adil, oke. Partner, teman kerja, ya lebih cenderung saya bilang sebagai mempelai ya, mempelai pria kita. Amin. Ya. Silakan baju hijau. Ya. Penolong. Ya, oke, penolong, lanjut, Pak. Ya. Juru selamat sudah, lanjut. Ya. Ibu yang baju coklat. Menyelamat, ya oke lah. Pak, ya, apa ya? Selamat, oh ya oke. Lanjut. Tempat curhat. Oke ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itu kita mesti gali di Alkitab. Ternyata saya menemukan 55 loh. Wow, banyak kali gini. Ya. Tukang jalanan bilang Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tukang roti bilang Yesus adalah roti yang hidup. PLN bilang dia adalah terang dunia. Ibu-ibu bilang dia adalah garam dunia. Amin. Kalau kita gali terus ya, dia adalah raja damai, anak Allah, anak manusia juga. Di pengadilan dia adalah hakim yang adil, bahkan dia penasehat kita yang ajaib. Amin. Nah, dia sebagai pembela juga, sebagai imam besar, sebagai bintang timur, dia sebagai alfa dan omega, sebagai singa Yehuda, roti hidup tadi udah, pondasi atau dasar kehidupan kita.
kemudian dia sebagai pendoa syafaat kita, tabib yang ajaib, penolong, kemudian dia juga sebagai mawar saron, dia juga terlibat dalam penciptaan di dalam dunia, penciptaan dunia, dia juga disebut nabi, dia benteng hidup kita, kemudian sebagai penebus, guru, gembala, batu karang, bahkan juga disebut pelindung, pohon kehidupan, Allah yang penuh kasih pengampun, anak domba Allah, firman Allah, batu penjuru, sebagai pintu, sebagai kepala, membuat mujizat pokok anggur, Allah Tritunggal, penebus bintang Daud. Haleluya, banyak, amin. Nyariin satu-satu, ini masih banyak lagi nih, belum ya, nanti pasti ketemu lagi lah. Nah, Yesus tuh ada di semua kehidupan kita. Dia yang pembuat mujizat dalam hidup kita, amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, pada umumnya kita tuh mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat, yaitu orang sakit, buta menjadi melek, ya. Kemudian orang bisu menjadi bisa berbicara, orang tuli mendengar, air menjadi anggur, itu secara yang kita sering lihat. Orang sakit sembuh, orang miskin diperkaya oleh Tuhan. Kita hanya lihat secara fisik atau secara tubuh, tapi sebetulnya itu ada satu pertanyaan. Waktu orang itu mengalami mujizat itu, orang itu pasti tetap setia nggak pada Tuhan? Pertanyaannya itu. Saya pelajari ternyata orang yang menerima mujizat kesembuhan secara fisik itu tidak setia loh. Amin. Ada orang yang diberkati secara fisik. Contoh, waktu Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan diberi makan 5.000 orang. Tapi pertanyaannya, orang itu kenyang lagi, lebih 12 bakul lagi. Tapi pada waktu Yesus disalib, di mana dia? Di mana? Ya kan? Nggak ada. Mereka bahkan 10 orang kusta. Waduh, 9 hilang 1 yang balik. Tapi waktu Yesus disalib nggak ada juga, saudara. Jadi bahkan Lazarus dibangkitkan pada waktu Yesus ditangkap, Lazarus juga nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat itu tidak membawa kita pada keselamatan. Kadang-kadang mujizat itu setelah kita sudah menerima, kita lupa sama Tuhan. Waktu kita menerima mujizat itu langsung kita bilang, udahlah nggak pakai Tuhan-Tuhanan, udah nggak pakai gereja-gerejaan. Yang penting aku sudah bebas, aku sudah sembuh, bisnisku bangkit. Itu seringkali saya lihat di dalam pelayanan saya gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan lihat ada mujizat-mujizat yang mujizat itu bukan selalu fisik, tapi kita mau mujizat itu terjadi kesembuhan secara roh dan jiwa kita. Amin. Nah, kita lihat bagaimana Paulus, slide kedua, slide pertama tadi. Nah, di sini ada 2 tokoh, yaitu Paulus dan Filipus. Paulus itu nama dahulunya adalah Saulus. Saulus itu adalah seorang yang terpelajar, dia seorang yang pandai tentang ahli kitab Taurat, dan dia juga murid yang tercanggih dari gurunya namanya Gamaliel, ya. Dan dia seorang yang mempunyai kewarganegaraan kelas 1 di Roma, ya, keluarga Roma yang dianggap kelas 1. Dia orang yang spesial, sudah pandai, sudah luar biasa, dan dipercaya lagi untuk memimpin daripada menangkap murid-murid Tuhan Yesus yang tidak pendapat dengan dia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Paulus itu pengerjaannya adalah menganiaya, tangkapin orang, menjarakan, dan yang lebih lagi dia juga ikut di dalam menyetujui pembunuhan atas Stefanus. Nah, ini adalah pekerjaan yang luar biasa jahat. Tetapi pada waktu dia terima Yesus, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, di situ dia mengalami perubahan hidup. Nah, ini perubahan hidup ini yang harus kita terima hari ini. Amin. Kita bisa jadi Kristen puluhan tahun tapi nggak berubah hidupnya. Cuma Bapak Ibu, kita mengalami mujizat tapi kita juga nggak berubah hidupnya. Tadinya jahat,
Sampai hari ini baiknya di gereja aja. Hari Minggu jadi malaikat, hari Senin sampai Sabtu jadi setan gitu ya. Jangan ya, nggak ada di sini saya nggak cerita. Jadi harus mengalami satu transformasi yang kita mau belajar. Nah, pada waktu Saulus berjumpa dengan Yesus, maka namanya dirubah menjadi Paulus, dan dia adalah seorang pemberita kabar baik yang luar biasa, yang dia mengabarkan untuk orang-orang yang di luar daripada orang Yahudi. Dia pergi, bahkan di dalam pelayanannya dia menderita dan kesulitan, terkatung kapal, tidak makan, kedinginan, telanjang, dirajam batu, tapi dia tidak tinggalkan Tuhan sampai akhir hidupnya, karena dia sudah berjumpa dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, yang kedua kita lihat di sini adalah pribadi yang namanya Filipus. Nah, Filipus ini adalah seorang murid Yesus. Kita akan baca ya di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 44. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu keesokan harinya Yesus memutuskan bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya. Kemudian di Matius 10 ayat 2 dan 4, inilah nama ke-12 murid, ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Filipus itu dia sebetulnya seorang yang tidak punya kependidikan. Dia tuh seorang nelayan. Nah, Bapak Ibu, kalau orang ditinggal di pesisir, pendidikannya tuh rendah. Dia tidak punya kepandaian, tidak punya keterampilan kecuali nangkep ikan. Tapi Tuhan Yesus bilang, mari ikut aku. Dia ikut Tuhan Yesus. Pada waktu perjalanannya mengikut Yesus, dia tiap hari loh lihat mujizat loh. Yesus melakukan mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Itu saya kira udah makanan tiap hari gitu ya. Orang kerasukan setan, diusir setannya. Wah, luar biasa. Orang mati, bangkit. Pertanyaan saya, buat jemaat di sini, berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? Boleh nggak nanya, Pak? Berapa kali, Pak? Apa belum pernah? Tuhan Yesus membangkitkan orang mati 3 kali ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah ulangan dikasih tes. Jadi pertama ya, kita yang paling kenal ya Lazarus ya. Kemudian ada anak muda di Naim. Bagaimana rombongan orang mau ngubur mayat bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus, ketemu di jalanan di pintu kota, Tuhan Yesus sembuhin. Dan yang ketiga yaitu anak daripada imam, ya, Jairus, dan itu anak itu dibangkitkan sembuh. Nah, berarti 3 kali Tuhan. Dia lihat. Tapi waktu dia lihat sudah berjalan dengan Tuhan Yesus, apakah Filipus itu percaya pada Tuhan? Nah, ini masalahnya. Next. Satu kali Tuhan Yesus ngetes Filipus. Nah, Filipus itu berpikirnya dengan logika di dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak itu berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia pada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini ada satu hal yang menarik. Tuhan Yesus tuh kadang-kadang tes juga muridnya. Filipus, nih kita nih udah jalan begitu jauh dari warung lagi. Kemudian banyak lagi nih, ini kurang lebih ada 5.000 nih laki-laki. Kasih makan kamu. Wah, Filipus mungkin kalau saya juga sama kali ya, bingung. Kasih makan 5.000 orang, waduh. Filipus langsung bilang,
Roti seharga 200 dinar aja nggak cukup. Bapak Ibu tahu nggak 200 dinar berapa rupiah? Pernah dihitung nggak dalam rupiah? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, 1 dinar itu 1 hari orang kerja. Saya sekarang ini tukang bangunan, itu 250.000 1 hari kalau kita pakai tukang begini. Saya hitung tukang aja nih. Kali 200, itu kurang lebih ada 50 juta. Nggak cukup, 50 juta buat makan segini nggak cukup, 5.000 orang. Sekecil aja juga nggak cukup nih, 5.000 dia bilang. 50 juta. Bayangin Bapak Ibu, logikanya. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita yang nggak pakai matematika dunia dengan Tuhan beda. Dunia 5 juta nggak cukup, 5.000. Tuhan Yesus 5 ditambah 2, 5.000. Amin. 5 roti 2 ikan 5.000, lebih 12 bakul lagi. Nah ini luar biasa, kita mesti belajar bagaimana kita mengiring Tuhan itu harus pakai iman. Kadang-kadang logika kita yang menghambat kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita nggak percaya bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan perkara yang di luar pikiran kita. Kita selalu berpikir apa yang ada di depan kita itulah yang kita bisa. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, apalagi di dalam pekerjaan Tuhan itu harus berjalan dengan iman, Bapak Ibu. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara di luar kemampuan kita. Apa yang belum pernah kita lihat, apa dengan mata, apa yang belum pernah kita dengar dengan telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan bisa sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, next. Filipus nih benar-benar nggak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Udah 3,5 tahun loh ikut Tuhan nih. Sampai Tuhan Yesus bilang nih, kalau istilah bahasa Jakartanya, bolot lo gitu ya, atau bodoh ya. Kita baca ya. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kata Filipus kepadanya, kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Istilahnya begini, Tuhan Yesus tuh sampai kesel, gue capek lah sama lo, 3,5 tahun lo kemana aja gitu. 3,5 tahun ikut aku kemana aja, lo nggak ngeliat bahwa Bapak dan aku ini satu ya. Sampai Tuhan Yesus bilang begini, ini istilahnya kasar ya, teguran keras, ditegor, ya dimarahin Filipus ini. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama mungkin ya dalam kehidupan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Kita kurang percaya pada Tuhan. Tuhan bisa tegur kita, kamu orang kurang percaya. Di mana imanmu? Di mana keyakinanmu bahwa aku dapat melakukan perkara yang besar? Itu juga sering terjadi pada kita. Filipus ditegur oleh Tuhan. Nah, pada siang hari ini, bagaimana terjadi satu perubahan hidup seseorang? Filipus orang yang saya anggap gagal, murid yang dianggap tidak berhasil, tapi perjalanan hidup ini bisa berubah. Bagaimana bisa terjadi terobosan, transformasi dalam hidupnya? Bagaimana hidupnya bisa mengalami kemenangan. Kata kuncinya, next. Di sini Bapak Ibu. Perubahan hidup seseorang menjadi maksimal kalau dia penuh dengan Roh Kudus. Nah hari ini tolong Bapak Ibu catat, perhatikan, ingat-ingat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, full power. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya pelayanan kita full power, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha, di dalam keuangan, di dalam rumah tangga, itu terjadi satu perubahan. Kenapa Bapak Ibu? Pertanyaannya kenapa bisa berubah? Di dalam firman Tuhan ayat ini, bahkan menjadi saksiku. Di mana bukan hanya
di Yerusalem, tapi juga seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu seseorang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya itu berubah. Berubah apanya, saudara? Tiba-tiba dia mengalami satu transformasi di dalam hidupnya. Ada buah-buah roh. Buah-buah roh apa? Galatia 5 ayat 22, 23. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan terakhir penguasaan diri. Hidupnya berubah. Nah itu yang akan mengubah orang akan lihat. Dulu ya gua kenal lu ya. Lu ya orangnya brengsek, tapi hari ini kok bisa berubah gitu. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini masih belum berubah, harus penuh dengan Roh Kudus. Saya dulu di kompleks saya ada di belakang sini. Saya menjadi RT ya. Waktu zaman kerusuhan tuh. Saya kumpulin dana untuk menghadapi serangan dari luar. Tempat ini habis Bapak Ibu, jalan jembatan 2 juga dari bakar-bakarin mobil di sana sini, tapi kompleks saya selamat tuh di belakang sini. Jadi kenapa waktu itu saya bisa bergaul dengan orang-orang? Saya sama dengan mereka, saya merokok kuat, rapat, ngerokok, waduh saya kuat. Tapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan, berubah hidup saya. Saya nggak berhenti jadi RT. Kenapa? Nggak kuat kalau rapat. Kalau mereka rapat pada ngerokok, saya di pintu aja. Bagus masuk, saya nggak mau. Kenapa? Nggak kuat sama asapnya. Dulu kita sama, betul nggak? Dulu sama, ngisep rokok sama, di situ minum makan sama. Sekarang kok nggak bisa? Berubah, berubah. Katakan amin. Amin. Kalau jadi tuh murid Tuhan nggak berubah hidupnya, berarti ada yang salah, bukan Tuhan yang salah, tapi kita harus penuh, minta Tuhan penuhi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, buah-buah kebenaran itu ada di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita itu mengalami perubahan. Satu kali saya pelayanan, saya melayani satu orang ibu di rumah sakit, nggak tahu ibunya ini adalah teman lama saya. Jadi waktu saya sekolah, dia ngeliat saya, ya lu bisa jadi pendeta, dulu sama-sama brengsek gitu ya. Sampai dia kagak, waktu saya bikin perjamuan kudus, dia ngumpet di WC Bapak Ibu. Dia nggak percaya bahwa saya bisa berubah. Nah Bapak Ibu, perubahan itu harus terjadi dalam hidup kita, waktu kita kenal Tuhan. Amin. Jangan pernah sama, harus berubah, dan itu harus nyata. Orang lain bisa lihat, terutama yang ngelihat banyak siapa? Istri kita, siapa? Anak kita. Itu pasti ngelihat apa yang kita lakukan berubah. Dulu saya termasuk salah satu dianggap monster Bapak Ibu. Kalau pulang kantor, mobil saya masuk, anak saya itu pada kabur ke kamar semua. Takut Bapak Ibu. Takut. Hari ini anak-anak saya sudah menikah, saya punya cucu 4. Mereka paling senang datang ke rumah saya. Saya nggak dianggap monster lagi. Amin. Nanti kita makan bisa bareng, kadang-kadang nginep bareng, jalan-jalan bareng dengan anak, mantu, dan cucu. Kenapa? Berubah. Ini kata kuncinya. Kalau kita pelayanan belum mengalami perubahan, nggak ada terobosan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita harus mengalami terobosan, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Karena sebelum kita penuh dengan Roh Kudus, seperti tanah gersang hidup kita. Muka kita muram, mungkin cemberut, muka kita kayak pepaya busuk, kita mudah tersinggung, kepala kita seperti korek api, kalau kesenggol kebakar, pentol korek tahu ya, gesek marah gitu ya, langsung ya. Itulah kehidupan orang-orang yang belum kenal, iri, dengki, benci, dan suka kritik orang, dan hidupnya mengalami banyak kegagalan. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, orang-orang yang begini, itu apa kehidupannya belum di dalam Tuhan, itu Tuhan tegur di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di belantara, tidak akan mendatangkan datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus,
di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Waktu hidup kita masih belum dibereskan, waktu hidup kita belum penuh dengan roh, maka kehidupan kita akan gersang. Hidup kita tidak akan mengalami hari yang baik. Waktu hidup kita berjumpa dengan Tuhan, maka Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Ini satu hal dikatakan di dalam Yesaya, dikatakan 32 ayat 15. Sampai dicurahkan roh dari atas, maka kebun buah-buahan akan dianggap sebagai hutan. Artinya buahnya tuh melimpah. Amin. Hidupnya tidak gersang, tidak gagal, tapi hidupnya menghasilkan buah. Artinya buahnya melimpah apa? Buahnya tuh bukan hanya di atas pohon sampai jatuh-jatuh. Hidupnya, arti kata diberkati Tuhan. Dalam segala apa? Mau pelayanan ke? Apa saja yang dipegang orang itu pasti berhasil. Amin. Saya berdoa biar jemaat ini juga jemaat yang menuai jiwa-jiwa. Jemaat yang menangkan banyak jiwa di sekeliling kita. Jiwa-jiwa itu miliknya Tuhan. Kita nggak usah takut. Walaupun kita bersebelahan, jiwa-jiwa itu punyanya Tuhan. Tuhan bisa kirim. Dia tuh gini, kalau namaku ditinggikan, aku akan menarik jiwa-jiwa. Nah, bagaimana supaya kita jadi magnet yang lebih kuat? Yaitu kita harus lebih intim daripada yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan pada waktu itu kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Next. Pada waktu, kembali lagi pada Filipus, waktu dia penuh dengan Roh Kudus, pada waktu Yesus mati disalib naik ke surga, setelah itu murid-murid berkumpul di loteng atas, kemudian pada waktu pencurahan Roh Kudus, dan dia penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya berubah. Yang pertama, Filipus perkataannya penuh dengan kuasa. Amin. Kita baca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 5 dan sampai 8, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Ketika orang-orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita di dalam kota itu. Amin. Waktu orang penuh dengan Roh Kudus, satu kota dimenangkan. Amin. Powerful dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita perlu undang dalam hidup kita. Penuhi aku Tuhan. Biar aku bisa dipakai Tuhan. Aku yang tidak berdaya, seperti Filipus, sebagai seorang nelayan yang tidak punya pendidikan, tapi Tuhan pakai menangin kota. Amin. Yang tadinya ditegur, dikatakan dia bolot, dia bodoh, penuh dengan Roh Kudus, dia bisa melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Next. Hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat pada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh pada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, waktu seseorang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya dituntun Tuhan. Waktu Filipus mulai pergi dari kota itu mau melayani, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Kamu pergi jalan ke tempat yang ini. Maka dia pergi ke jalan lurus. Dan di situ akhirnya kamu pergi
dekatin itu, ada kereta yang lewat, dia dekatin. Ternyata kereta itu seorang pembesar, naik kereta, baru ibadah dari Yerusalem, pulang dia ngerti, tidak mengerti, baca kitab Yesaya. Apa sih maksudnya? Kemudian Tuhan lagi berbicara, naik kereta, jelasin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini hal yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, ada tuntunan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menuntun hidup kita. Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini pada kita sebetulnya, apakah Tuhan masih bicara nggak sama kita? Ayo, coba renungin yang saya katakan. Apakah Tuhan masih bisa berbicara nggak pada umatnya di zaman ini? Coba, bisa ya? Bagaimana Tuhan berbicara? Apakah dari surga bilang pada gembala, hai gembalaku, Pak Kamperta gitu, enggak ya? Ada juga, bisa juga, bukannya enggak. Tapi Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui teguran orang tua kita, melalui mimbar ini. Tuhan bisa berbicara melalui istri kita, Tuhan bisa berbicara pada setiap kita yang ada di sini, amin. Tuhan punya banyak cara untuk berkata, menyampaikan pesan atas setiap kita. Masalahnya kita dengar apa enggak? Hari ini kita dengar apa enggak? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya tuh dapat satu ini ya renungan yang saya renungin dan saya sering perkatakan. Percaya Tuhan itu baik, amin. Tapi mempercayakan hidup pada Tuhan jauh lebih baik. Mana lebih gampang, percaya sama Tuhan apa mempercayakan hidup pada Tuhan? Mempercayakan hidup pada Tuhan lebih sulit. Amin. Berarti kita udah gak punya hak lagi. Kita udah percaya nih Tuhan, hidupku. Seperti tadi ya, miliknya Tuhan nih. Kemana Tuhan suruh jalan lah gitu ya. Tapi waktu kita hanya percaya kepada Tuhan, itu paling gampang di gereja. Di sekolah minggu, kita tuh banyak anak-anak ya. Mungkin puluhan, bisa ratusan. Kita banyak anak-anak. Anak-anak percaya nggak sama Tuhan? Yang percaya sama Tuhan sini saya kasih coklat. Semua tangan. Karena pengen coklatnya itu nggak. Tapi siapa yang mempercayakan hidup pada Tuhan? Mikir-mikir. Bener loh. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, silakan. Nggak pakai musik boleh? Nah dikit ya. Jadi di tahun 2008 ya, Tuhan tuh berbicara kepada saya hanya melalui seorang hamba Tuhan yang karunia nabi. Datang ke gereja, saya lagi, waktu dia melayani, tiba-tiba Tuhan lawat layanannya, ada seorang wanita kerasukan, ya manifest. Saya gotong ke belakang ke ruang doa, saya lagi berdoa gitu, dia dari mimbar turun. Kemudian dia bantu kita lepaskan, dan puji Tuhan, beres tuh. Dan akhirnya saya bilang, Pastor doain kita. Pada waktu dia doain kita, dia hanya kasih ayat. Mazmur 91 ayat 14-16, ini kamu. Dia orang Singapura, orang India. Kemudian kita pulang, ayatnya saya tulis. Ya, kalau dapat saya tempel di lemari, saya kagum ya. Wah, puji Tuhan. Tuhan akan meluputkan kau, Tuhan akan bla 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 bla. Wah, banyak lah, bagus ya, memberi umur panjang dan sebagainya. Tapi di situ apa maknanya? Tuhan suruh saya keluar kerja, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya bekerja sudah 21 tahun, di perusahaan itu sudah mapan. Saya sudah jadi direktur utama, fasilitas mobil apapun saya punya, dan saya sudah nyaman, tetapi Tuhan suruh saya keluar. Saya nggak ngerti, kalau gitu Tuhan kalau memang saya suruh keluar, saya minta 3 tanda, baru saya melangkah. Karena waktu itu usia saya 50. Bapak Ibu bayangkan usia 50 keluar di satu perusahaan yang sudah mapan, nggak gampang, ya kan? Akhirnya saya bilang minta tanda, benar Bapak Ibu, kasih tanda. Satu kali saya lagi di kantor, tiba-tiba jam 9 pagi, telepon saya bunyi, saya angkat. Nggak tahu dari seorang pendoa syafaat, yang bukan dari gereja kita, kita kan cabang, dia rayon.
Pak Agus, Bapak doyan ikan bandeng nggak? Lu pagi-pagi bercanda. Saya tutup. Dia telepon lagi, bener Pak, saya baru dapat dari ruang doa, suruh masakin Bapak bandeng. Aduh, kamu tuh bercanda apa beneran? Ya pokoknya Sabtu nanti saya anterin. Ya udah, saya tutup. Bener. Dia Sabtu datang ke rumah sama suaminya pakai motor, ngasih bandeng dan dia langsung kabur, Bapak Ibu. Nah, masalahnya bandeng itu saya baru kali itu makan nangis-nangis itu dia. Kalau saya bilang Tuhan, kalau bandeng mah saya bisa beli, betul nggak? Kasih kayak yang saya nggak bisa beli gitu. Tapi ternyata adanya bandeng, ya udah kita makan. Nangis saya makan bandeng ini dari Tuhan nih, makan bandeng kecap. Apa sencuan apa nggak tahu dah. Berdua satu bandeng selesai, kemudian istri saya dapat pernyataan. Tuhan bilang, kalau apa yang kamu bisa beli aja aku sediakan. Apalagi apa yang kamu nggak bisa beli gitu ya. Itulah intinya gitu ya. Jadi saya bilang, satu. Kedua, pernyataan kedua, tiba-tiba kita kan menang satu tender besar di Sumatera. Jadi dapat menang tender dalam waktu itu tuh cukup besar lah, saya nggak akan nilainya. Itu bisa saya nggak usah kerja selama 2 tahun kali, karena terlalu besarnya itu. Jadi saking besarnya, kita pemenangnya dikumpulin sama main kontraktor, ya konsultannya. Saya bagian air, yaitu air limbah, air bersih itu ininya saya. Jadi ada yang bikin jalan, bikin pabrik, bikin kebun, bikin apa, semua, listrik. Makan nih, tiba-tiba salah satu direktur di samping saya, itu berhenti makannya, karena terima telepon. Saya tanya, kenapa Pak berhenti? Saya gimana bisa makan Pak Gus? Karena besok saya dipanggil sama Kejaksaan Tinggi di Medan. Emang kenapa Pak? Saya sudah berhenti di sana. Ternyata saya harus menghadapi tuntutan. Bapak kan udah berhenti? Iya, udah 4 tahun. Tapi sebagai seorang direktur, 10 tahun baru beres. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Dan tanggung renteng begini, kalau di perusahaan itu disita masih hartanya kurang, rumah kalian dan isinya dihabisin juga. Wah, saya waktu itu bilang, saya kan kerja enak aja. Kalau bos saya, owner saya kan sebagai komisaris, beliin mobil, saya yang tantangan cek, beliin dia tantangan cek. Nanti kalau diperiksa siapa yang ditangkap? Yang tantangan pasti. Berarti saya kan, waduh ini udah 2, satu lagi tiba-tiba dari seorang pendoa juga menyatakan hal yang membuat saya ini. Akhirnya saya melangkah menghadap gembala saya bilang saya mau minta doa karena saya putuskan untuk percaya mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu, waktu itu gembala saya bilang, lu nekat lu umur segini lu, dari pernyataan, saya percaya Pak, kalau Tuhan sudah ngomong, pasti dia punya rencana yang indah buat saya. Waduh, saya bilang, gak gampang nih ya, udahlah gini lah, gua doain sama gembala saya. Nah, saya sekarang mau berhentinya susah Bapak Ibu, mau berhenti dari satu perusahaan itu. Karena apa? Setiap kali saya ngelihat owner saya itu udah kayak saudara Bapak Ibu. Akhirnya saya mau berhenti pun dia masih mau ngajakin saya ke Jerman, mau lihat pameran di Hannover. Saya bilang enggak Pak. Kenapa nggak mau? Karena saya mau berhenti dalam hati saya. Akhirnya dia pergi, dia dengan orang-orang bule. Tapi sebelumnya saya titip surat, ini Pak. Ternyata dia bilang kaget dia bahwa saya mau berhenti. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sampai dia bilang begini, lu nggak percaya sama gue ya, namanya Johan, lu percaya sama Tuhan ya? Iya, gue percaya sama Tuhan ya, tetap berhenti. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini, waktu saya sudah berhenti, 2 minggu saya di rumah, saya stres Pak. Biasa saya kerja, berhubungan dengan banyak customer, biasa terima telepon banyak, di rumah nggak ngapa-ngapain. Stres tuh, doa udah, baca firman udah, rapiin buku udah, beres-beres udah. Bener kan? Nah di situ, tiba-tiba Tuhan buat telepon saya bunyi, telepon rumah, karena telepon kantor HP saya udah pulangin, telepon rumah bunyi, tiba-tiba dia telepon, dari mana Pak? Saya dari perusahaan Amerika nih, Bapak bisa nggak ke kantor saya? Saya bilang Pak, saya sudah resign, saya sudah tahu handphonenya ada di kantor ya. Bapak resign, tapi saya minta Bapak datang ya. Nanti ongkos saya ganti. Ya udah, kalau Bapak mau perlu saya datang nggak apa-apa. Saya datang ke perusahaan itu. Waktu saya datang sana, ada apa Pak? Ini saya punya masalah ini nggak beres nih. Tolong Pak, Bapak lihat.
pengolahan air saya di belakang. Salahnya di mana? Saya lihat, balik lagi, kemudian saya bilang, Pak, sistemnya salah. Wah, dia marah. Kamu jangan ngomong sembarangan ya, itu konsultan asing loh. Saya ceritain sistemnya, iya bener salah. Langsung telepon di depan saya, kontraknya putus dengan, dan waktu saya mau pulang, jangan pulang dulu Pak, Bapak lanjutin. Nanti besok saya kasih kerjaan yang besar. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dan semenjak saya buka perusahaan sendiri, dengan bertatih-tatih, nggak punya orang, nggak punya tenaga, saya nggak punya tukang gambar. Bapak Ibu kalau lihat saya berusaha tuh sampai jauh malam, saya nempelin gambar satu garis, saya tempel ke garis lain, saya fotokopi gitu, supaya kelihatan ada gambarnya begitu. Saya nggak punya tukang gambar, ya kan? Tapi akhirnya di situ bisa jadi proyek yang besar. Sehingga dengan itu saya bisa punya kantor, bisa punya kendaraan, bisa punya karyawan, punya proyek-proyek yang ada banyak tersebar di Indonesia. Itu melalui satu percaya pada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, untuk mempercayakan hidup pada Tuhan gampang nggak? Enggak. Waduh, banyak yang bilang nekat. Ya memang nekat. Ini satu hal yang gitu. Waktu Tuhan lakukan itu, Tuhan tuntun satu langkah demi satu langkah. Proyek satu tiba-tiba dapatlah ke Manado, ke Makassar, ke Bandung, ke Jawa Tengah, sampai ke Padang dan keliling. Itu dari mana itu tuntunan Tuhan? Amin. Nah saya percaya kalau kita dituntun Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Next, waktunya ini. Nah, yang ketiga, Filipus ini pada waktu dia terangin di kereta yang dia jalan ini, tiba-tiba orang Ethiopia itu bilang, saya percaya pada Tuhan Yesus. Kira-kira di situ ada genangan air tuh, boleh nggak saya dibaptis? Saya nggak tahu itu comberan atau empang atau apa. Tapi yang jelas dia bilang, biarpun itu comberan, saya turun minta dibaptis, Bapak Ibu. Kemudian dia turun dari kereta dan dibaptis. Dia menangkan jiwa satu. Seorang pembesar. Yang tadinya orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai memenangkan si Kanake dari orang Ethiopia ini. Haleluya. Amin. Nah kira-kira kita bisa nggak? Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, kita akan menuai jiwa. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, nah pertanyaannya satu hari ini buat kita semua, pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, saya mau bertanya, kendaraan apa yang tercepat yang Bapak Ibu pernah naik? Kamu? Pesawat? Ya kamu? Pesawat, kamu? Pesawat juga, pesawat udah. Yang ini kereta ya, ada ya mungkin ya. Tapi saya mau kasih tahu, kendaraan yang tercepat punyanya Tuhan. Mau tahu kendaraannya? Next. Nomor 4, Filipus dipindahkan oleh Roh Tuhan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihat lagi, ia meneruskan perjalanan dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil dari semua kota sampai ke Kaisaria. Bapak Ibu, next, tolong jarak perjalanannya. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ini Samaria, di sini Asdod. Ini waktunya cuma 1 detik, dia sudah pindah kota. Haleluya, amin. Amin. Tuhan kita bisa sanggup melakukannya. Ini Alkitab yang baca sendiri nanti di rumah. Nah misalnya hari ini yang saya takutin kalau kita pindah ke tiba-tiba ada di Rusia, nah nggak bawa paspor repot. Ya kan? Kalau ini zaman dulu nggak ada paspor nih untung nih. Dari sana ke sini. Nah pertanyaannya berapa jaraknya Bapak Ibu? Ini jaraknya ini ada 80 berapa ya? Ini kalau naik itu waktu itu zaman itu harganya masih 54.900. Next ya. Ada? Nah, itu jaraknya 82,7 km dalam 1 detik. 82,7 km kalau ini apa? Naik bus ini
Coba dilihat di situ. Kalau naik bus 2 jam 25 menit, tapi kalau jalan kaki 16 jam 32 menit. Itu jalan kaki 16 jam. Bayangkan, Tuhan bisa buat 1 detik, bisa berpindah. Mujizat kan? Mujizat ya? Apa yang kita lihat Tuhan itu biasa-biasa kita baca Alkitab, tapi kalau saya lihat ini saya kagum banget. Kendaraan tercepat di dunia nggak ada yang bisa menang. 1 detik 82,7 kilo. Pindah dalam sesaat. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, apalagi yang Tuhan kerjakan? Next. Supaya cepat. Udah time up nih. Filipus mempunyai keturunan yang luar biasa. Jadi dia dapat 4 anak dan 4 orang ini adalah seorang nabi. Ternyata kita hanya tahu kalau rasul itu adalah orang-orang yang nggak kawin. Tapi ternyata Filipus ini menikah. Dan dia punya 4 anak. Dan anaknya luar biasa. Haleluya. Nah, apa pesan Tuhan yang saya dapat ya, sebaik cepat saja, yaitu bagaimana dengan hidup kita saat ini. Mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran ikut Tuhan. Atau stagnan. Itu kita perlu renungkan. Ya, kita minta biar pada siang hari ini Tuhan buat terobosan. Kita penuh dengan Roh Kudus, pelayanan kita berbuah, kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman, menuntaskan amanat agung yang Tuhan berikan. Amin. Kita nyanyikan pujian 1